Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Feel fine, ma'am. And how about you, ma'am? I'm very well, thank you. I hope Allah Subhanahu wa Ta'ala always bless you every time and everywhere. Amin. Amin. Next, raise your hand if I call your name. But actually, I want to ask you before, how many students join in this spiritual lesson today? 11, ma'am. 11 students, so complete student, yeah. Okay, I will call your name. Iip Septianti. Present. Raden Harmanto. Intan Devita Putri. Intan mana? Yes, ma'am. Mohon maaf tadi kelupaan pencet. Keprida Darda Nugraha. Yes, ma'am. Erlin Puspitasari. I'm here. Kartika Nurul Fajar. I'm here, ma'am. Khairul Anna Atmawati. Okay, ma'am. I'm here. Nopi Rosyanti. Cahyo Wicaksono Budiman. Present. Sukmana. Present. And the last Farida. Present. You are diligent student, right? I hope you are smart student. Now, after that, yeah. Okay, before we continue our lesson today, please, can you help me, Darda? Yes, ma'am. Yeah, lead your friends to pray together because you are the first student join in our class. Please, Darda. Yeah. Lead your friends to pray together, Darda. Please. Attention, please. Before studying, let's pray together. Pray, begin. Finish. Greet to our teacher. Assalamualaikum. Good afternoon. Assalamualaikum, ma'am. Good afternoon, ma'am. Warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Before we continue, I hope you are prepare yourself, prepare your English book, prepare your pen, and join the all activities until finish, ya. Yes, ma'am. Saya harap nanti anak-anakku sekalian jangan sekali-kali matikan kamera ya, supaya saya lihat siapa-siapa yang aktif dan siapa-siapa yang tidur, ya. Aduh. Siap, ma'am. Oke. Siap, ma'am. Jangan galak-galak, ma'am. Sekali-kali lah. Berikutnya, pay attention for this sentence. I will give you one sentence untuk dijadikan pegangan hidup ya. Saya kasih satu kalimat, itu don't forget to share a good thing today. I repeat again, don't forget to share a good thing today. Kira-kira artinya itu Farida apa ya? Jangan lupa membagikan hal yang baik hari ini. Ya, artinya di sini yang digaris bawah itu you must be underline a good thing, sesuatu yang baik. Artinya jangan lupakan untuk hari ini menyebarkan hal-hal yang berbau positif, ya. Nah, konsepnya pada dasarnya di sini adalah how wonderful to share positive thing, ya. Bagaimana kita menyebarkan sesuatu yang berbau positif. For example, you can share your knowledge, you can share your experience, and the most important as a Muslim, don't forget to share smile, ya. Karena sebagai Muslim ya, ibadah yang paling murah dan gratis itu adalah berbagi senyuman. Setuju? Setuju, ma'am. Very agree. Asal jangan nantinya berbagi contekan ya. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Jadi coba anak-anakku jadikan pegangan supaya kedepannya hidup kita menjadi berkah ya. Amin. Okay. Last week we are study about suggestion. Yeah,
I hope you don't forget that lesson because have correlation with our lesson today. Ya. Jadi anak-anakku jangan lupakan pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin kita itu adalah suggest. Ya. Jadi saya minta kepada anakku sekalian, siapa yang bisa menjelaskan sedikit, give an explanation about suggest. Sedikit saja, terutama dalam hal penggunaan modals. Ya. Siapa yang bisa? Atau Miss tunjuk saja? Karena saya lihat kalian suka ditunjuk ya. Ya, Kartika, coba Kartika. Iya, Ma'am. Gimana, Beri Miss? penjelasan sedikit tentang suggest yang pelajaran yang minggu lalu. Suggestion itu Yes. beri saran. Contohnya bisa can I help you? Can I help you? Apa sih? Halo Kartika. Sinyal. Jaringan. Ada yang bisa? Ya, Darda, Nugraha, silakan. Aku mau coba, Mem ya. Suggestion Ya. yang seingat aku, suggestion itu adalah kalimat saran. Ya, biasanya menggunakan modal seperti should, could, may. Ya, oke Darda, thank you. I think it's enough ya. Kalau minggu lalu itu dibahas tentang suggestion, yang berarti itu apa bisa dilakukan atau tidak. It depend on you, tergantung kamunya, kamu dengar sarannya atau tidak. Jadi hari ini our material bukan lagi memilih antara iya atau tidak, tapi our material today is keharusan melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut apa anak-anakku sekalian? Suggestion. Obligation. Good, obligation. You are really smart students ya. Okay, obligations is very important in our daily activities. You can use the expression of obligation to express to someone to do something that's maybe it's very important for him or for her. Ya, jadi in obligation itu sendiri nanti kita akan mempelajari, we will learn there are 3 tenses. Ya, the first is should plus present yang berarti sekarang. Yang kedua should plus continuous, dan yang terakhir yaitu should perfect. Jadi masing-masing keterangannya beda-beda ya. Ada yang sekarang digunakan, ada yang sedang berlangsung, dan ada yang sudah lewat. Ya, oke. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Ready, man. Masa kemarin baru 17 Agustus, semangat kalian sudah hilang? Saya ulang ya. Are you ready, guys? Ready, man. Ya, kita ubah ya. Kalian katakan ready, yes. Right? Oke, siap. Ya, I repeat again. Are you ready, guys? Ready. Yes. Nah, good. I love your spirit, guys. Ya, semangatnya jangan kendor ya. Ya, makanya dulu dituntut kalian sarapan baru ke sekolah. Ya, ya, oke. Can you help me, Erlin, to share my PowerPoint, please? Yes, ma'am. Yep. Thank you, Erlin. Ya. Sebentar, sudah dibuka. Wait a minute. How about this? Clear? Terlihatkah? Iya. Terlihat. Bisa diperbesar? Siap. Anakku. This one? Yep. Yes. Sudah jelas yang lain? Sudah bisa dilihat? Jelas, ma'am. Ya, oke. Judulnya nampak ya, di situ obligation to do something atau keharusan melakukan sesuatu. Next slide, Erlin. Ya, pay attention for the first slide. Di situ ada 2 kalimat
Yang pertama, what should have you done to master English well? And the second, what should you do if you want to get success in your life? Untuk kalimat pertama, siapa yang bisa artikan di situ? Apa yang Erin? harus kamu Apa yang harus kamu apa lakukan? yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris? Telah kamu lakukan ya. Have you done? Oke. Bentuk pertamanya kan Erlin do, susul kedua dia, yang ketiga done ya. Berarti di sini maksudnya apa yang telah kamu lakukan untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik. Artinya kalian kan sudah SMA ya. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Iif? Iif? Belajar. Ya, Mem. Ya, study harder ya. Good, Iif. The other students? Memperbanyak kosakata, Mem. Betul. Memperbanyak kosakata. Dengan cara apa biasanya Farida lakukan? Kalau mau memperbanyak Yes. kosakata. Biasanya sih, Mem, kadang listening music, song. Iya, that's right. Itu salah satu cara ya. Termasuk nonton film juga. Itu bisa ya dijadikan alat untuk master English very well ya. Kita pindah, we move to the second sentence. What should you do if you want to get success in your life? Jadi, apa yang seharusnya kamu lakukan jika ingin sukses dalam hidupmu? Ingat penggunaan should. Kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Ayo. Iif? Berdoa dan berusaha, Mem. Oh, Work hard. ya. Oke lah. Ada study hard, ada work hard, ada pray and effort. Ya, good answer, student. Good. You are a smart students ya. Oke. Next. Next slide. Yeah, no. No. Erlin, no. Erlin, you can stop share and wait my Okay. comment after that, so we can see your face again, ya, Erlin. Okay, next. I will give you worksheet or LKPD. Saya akan memberikan worksheet atau LKPD kalian bisa cek di grupnya, ya, di WA group. Coba perhatikan, pay attention to all activities in your LKPD, ya. Dan termasuk di dalamnya di WA group kalian bisa cek di situ. Saya sudah bagi kalian. I have divided you all in 3 groups, ya. One group consists of 3 until 4 students. Tapi tidak ada salahnya saya sebutkan kembali ya grupnya. Di situ the first group ada kelompok merah, ya, red group. Membernya yaitu Anna, Raden, Nopi, dan Iif. Sedangkan second group ada kelompok putih, they are Sukmana, Cahyo, Intan, dan Kartika. Dan yang terakhir ada last group, ada merah putih ya, red and white, like our flag. Ada Darda, Erlin, dan Farida. Just 3 students ya, and the other groups 4 students. Yes, ma'am. Yep. Okay. Pay attention in activity 1. Kalian lihat bersama kegiatan 1 di situ. Kalian lihat in your worksheet ya. Saya akan beri kalian kesempatan untuk menemukan kalimat-kalimat yang menggunakan tenses yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, ada present, ada continuous, dan ada apa lagi? Apa lagi satu? Should perfect. Iya, perfect. Farida, apa tadi artinya kalau perfect, Farida? Sudah berlangsung, Ma'am. Ditandai dengan kata kerjanya bentuk keberapa, Farida? Bentuk ketiga ya, Ma'am. Ya, good. You are smart students, Farida. Thank you, Ma'am. Ya, okay. Time, please, Cahyo. Cahyo, where is Cahyo? Yes, ma'am. Cahyo, here. Please help me to share
the video about the activity 1. Jadi sembari kalian lihat videonya nanti, kalian kerjakan kegiatan 1 ya. Dan saya dan tunggu perintah dari saya ya, Yahyo. Kalau saya bilang stop, boleh di stop ya, Yahyo. Oke. Ya, times please. Nggak kedengeran suaranya. Nah, ada aja pergi. Duduk saja. Duduk. Seharusnya itu PPKM di rumah aja. Oh iya nih, corona. Astaga, nanti Iyalah. bawa virus kak. Iya, jelas lah. Oh iya Miss. Iya. Ada mau saya kerja di rumah. Jadi, Ya duluan kak. oh ya. Hati-hati, Dek. Makasih Miss dah. Dadah. Mengingat ada ungkapan tadi tentang seharusnya, saya jadi ingat deh, kalau hari ini kan saya membuat media pembelajaran tentang obligation atau seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Hopefully Allah Subhanahu wa Ta'ala always blessing you every time and everywhere. Amin. Hari ini saya akan memaparkan satu materi yang akan dipelajari di lintas minat bahasa Inggris pada kelas 10. Materi tersebut adalah obligation atau dalam bahasa Indonesia disebut keharusan. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan PPT berikut ini. Materi kali ini adalah obligation. Suggestion. Kalau misalnya kalimatnya compound sentence, seperti misalnya yang tadi yang should plus continuous, terus ada kalimat saja seperti contoh tadi kan, apakah itu juga harus dengan tenses yang sama, misalnya you should be working because your friend is waiting for you, atau tidak usah. Ya. Oke, tergantung dari tensesnya ya. Darda, saya ulang kembali, ini bukan suggest ya, tapi ini obligation to do something. Artinya keharusan untuk melakukan sesuatu. Kalau yang memilih itu tadi yang suggest. Jadi kalau umpamanya Darda pilihnya yang continuous, berarti ya tetap kata kerja menggunakan bentuk ing. Ya, oke Darda. Ya. Okay, thank you, ma'am. You are welcome, Darda. Ya, sekarang perhatikan untuk kalimat positif. Saya kira sudah dijelaskan tadi ya. We move to the negatif. Saya kira untuk negatif, subject plus should plus not. Yang mana-mana itu, nak. Kalau kalimat negatif, pasti setelah modal ada not di dalamnya. Ya. Nah, terus kata kerja bentuk pertama. Contohnya, you should not stay. Not stay. Stay-nya itu kata kerja bentuk pertama, ya, tidak mungkin di situ stay, tidak mungkin, ya. Move to the interrogative sentence, dimulai dari modalnya dulu disebut should plus subject plus kata kerja bentuk pertama. Jadi dibalik saja, ya, tak usah merubah, ya. Ini bukan merubah, tapi dia memindahkan saja subjeknya should-nya di depan, modalnya di depan, disusul subjek, disusul kata kerja bentuk pertama. Itu untuk present. Next slide, Erlin. Yes. Ada contoh soal. This one? Ya. Saya mau kalian coba-coba menjawabnya ya. Sorry. Oke. Mana atasnya, Erlin? Like this? Iya, perhatikan ini nak, karena ini kan keharusan ya. The seminar is very important. I think you bla bla bla. Untuk menjawabnya di situ, kira-kira kita masih berdasar ya yang present tadi, kira-kira jawabannya apa di situ? Siapa yang bisa? Ingat dapat plus loh yang bisa. Ayo. Karena seminarnya sangat penting, saya pikir. I think you should go.
Ya, Iif? I think you should go to the seminar. Ya, good. Boleh. Jawaban Iif juga boleh ya, masuk rumus. Saya pikir kamu harus Join. pergi. Atau ada yang lain? Ya, Join. Nah, apa lagi, Darda? Itu seperti tadi teman-teman bilang, I think you should join the seminar. Nah, good. Jadi bisa jawabannya boleh beraneka ragam. Nah, bisa go, bisa join, bisa juga attend. Oh iya. Ya, follow. hadir. Follow, Asal ma'am. memang- Boleh pakai follow. Ya, Follow boleh, Ma'am. bisa ya join. Next slide, Erlin. Oke. Good This one? ya. Kamu sudah mampu menjawab contoh soal nomor 1. Pasti nomor 2, nomor 3 pasti mudah itu ya. Pikirannya mudah-mudah saja otaknya dulu, jangan sulit. Tidak ada Yes. kata sulit jika tidak dicoba. Ya. Masuk ke continuous, perhatikan di continuous itu ada keterangan waktu now dengan at the moment. Now sekarang ditandai dengan lihat rumusnya. Subject should be, kata kerja bentuk ing. Jadi kata kerja pertama diubah menjadi bukan diubah ya, ditambahkan ing saja. Contohnya, you should be doing your task now because tomorrow will be deadline of our task. Ini keharusan untuk mengerjakan tugasnya sekarang. Karena besok deadline, jadi suatu keharusan untuk tugasnya dikerjakan sekarang. Seperti itu ya. Susul negatifnya setelah should tambah not saja. Sedangkan untuk interrogatifnya, should-nya dibawa ke depan. Sampai di sini mengerti anak-anakku sekalian? Mengerti. Paham, Ma'am. Oke, saya mau lihat cara menyelesaikan soalnya. Coba, Erlin, next slide. Erlin. This one? Yap. Terlihat? Ingat yang menggunakan continuous tadi ya. Continuous. Ditandai dengan kata kerja bentuk ing. Kira-kira lihat soalnya. If you want to buy a new car, you should be bla 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 bla. Checking. Kira-kira siapa yang bisa jawab pertanyaan tersebut? Saya mau coba, Ma'am. Siapa di situ? Erlin. Ya, Erlin. Please. If you want to buy a new car, you should be checking the condition. Oke, boleh ya. Boleh. Good answer, Erlin. How about the other? Oh, Novi. Boleh. Novi, Ma'am. Yes, Novi. Okay, ma'am, thank you. If you want to buy a new car, you should be having much money, ma'am. Ya, good. Ya, karena kalau tidak ada uang, tidak mungkin bisa membeli mobil baru ya, Nov. Betul. Good, Novi, good. Next, siapa lagi? Pinter-pinter ini anak-anakku di sini. Siapa? Ada lain? Atau itu saja jawabannya? You should. Should. Bisa juga saving, ya. Jika kamu ingin beli mobil, simpan dulu uangnya, ya. Jangan hamburkan, karena tidak mungkin bisa membeli mobil, ya. Next slide, Erlin. Yes, ma'am. This one? Ya, perfect. Saya kira jelas kalau sudah dilakukan, ditandai dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya, lihat keterangan waktunya, ada yesterday, 2 days ago, last week. Saya kira tidak mesti ada yang di situ ya, boleh anak-anakku cari yang lain, keterangan waktu yang sudah lewat. Lihat rumusnya, nak. Should plus have plus kata kerja bentuk ketiga, atau biasa disebut past participle. Past participle dengan kata kerja ketiga itu sama ya. Jadi kalau umpamanya go, bentuk ketiganya go apa? Gone. Gone. On, ma'am. Perbaiki. Gone. Ya, bukan men ya, Gone, bukan ma'am. men. Bukan men. Kalau umpamanya When belum. write, menulis. Written, ma'am. Nah, good. Kalau umpamanya listen, mendengar. Listen. 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 Ya. Kalau melompat, jump. 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 Ya, jangan jump ya. Jump. Silent. Ya, lihat di situ kembali ke rumusnya. Should have kata kerja bentuk ketiga. Saya kira kalian bisa baca contoh soalnya. She should have taken English course before, so she doesn't fail to study in Australia. Jadi kalau mau berangkat ke Australia,
harus mengambil kursus bahasa Inggris dulu ya. Jangan kursus yang lain. Ya, karena di Australia itu harus berbahasa Inggris ya, pasti. Contoh soalnya, Erlin. Siap. Ini bisa baca di situ note dengan interrogatif saja. Contoh soal ini saya kira jawabannya sudah dipaparkan sebelumnya waktu saya bertanya tentang your future, bagaimana meningkatkan bisa di sini ya. This is Anis midterm semester, she should ya. Kan bisa jawabannya tadi yang sudah disebutkan ya, ada study harder atau jangan langsung study tapi gunakan dulu have. Ingat yang perfect. Apa rumusnya Darda kalau perfect? Subject plus have plus verb 3. Oke, good Darda. Smart student ya. Oke, next slide Erlin. Yes, ma'am. This one? Ya. Di sini ada fotonya ibu ya, sama siswa, dua siswa anak wali saya yang kebetulan sudah mau ke jenjang yang lebih tinggi. Saya bertanya ke dia, if you want to be a president of Indonesia, what should you do? Saya menggunakan unsur kebahasaan yang pertama ya, yang present. Dia rata-rata menjawabnya seperti itu. Lihat yang pertama, sebelah kiri saya, I should study harder. Ya, saya seharusnya belajar keras supaya jadi presiden kelak. Sedangkan yang di sebelahnya itu dia katakan I should pray and effort. Dia seharusnya berdoa dan berusaha. Artinya jawabannya hampir sama. Yang terpenting di sini adalah rumusnya. Dia menggunakan tenses apa. Itu ya. Dimengerti sampai di sini, nak? Mengerti, ma'am. Oke. Next slide, Erlin. Yes. This one? Yap. Ya. Ini don't do this ya, ini salah ini. Ditanya tentang apa, mau jadi presiden besoknya, dia cuma katakan we are playing online game. Tidak mungkin ada siswa bisa berhasil kalau playing game terus ya. Yes. Ingat itu ya. Playing game itu memang ada positifnya, tapi cuma berapa persen dibandingkan dengan negatifnya ya. The last slide, Erlin. Oke, ma'am. Sebelum kamu tutup ya PowerPoint-nya, di sini jelas ya kira-kira main idenya itu kalian bisa kembangkan idenya mau sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, prepare your future life. Oke, thank you Erlin. Yes, ma'am. I'm stop sharing, yes. Supaya wajahmu bisa kelihatan juga di sini ya, Ibu bisa lihat. Any question so far? Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Karena saya suka. Belum, ma'am. Ya, oke. Kalian memang pintar. Dari dulu itu siswa ini selalu jadi idola ya setiap guru. Ya, gurunya siapa dulu, ma'am? Jelas lah. Harus itu, harus sebanding ya. Siapa dulu? Oke. Next. Lanjut ke LKPD selanjutnya. Setelah memperhatikan penjelasan saya tadi ya, sembari kalian kerjakan itu activity 2, activity 3, dan 4. Ya, saya langsung saja ya membahasnya. Are you ready? Yeah, ready. Ready, Mom. Okay, I can hear you. Are you ready? Ready. Raden, where are you, Raden? Ini saya cari. I'm here, Mom. Ya, oke. Untuk pertama, Raden ya. Saya kasih kesempatan Raden membacakan apa yang ada di activity 2-nya, Raden. Coba Raden. Nomor 1 saja, Raden. Yang mana, Mam? Membacakan? Mana? Yang di LKPD. Yang di LKPD, Ya. Raden. Oh, itu punya Bu Iip yang gambar. Iya. Sudah selesai tidak, Raden? Sudah, ini lagi dibuka lagi, Mam. Coba cek di situ, kamu kerja atau tidak. Ya, HP kentang, Mam, jadi lama, maaf ya. Nanti kalau Raden jadi siswa terbaik, saya kasih HP deh, Raden. Asik. Ayo. Asik. Raden aja. I want to, ma'am. Yang activity 2, Mam. Iya, nomor 1 saja, Raden. Kamu
kerjanya apa di situ, kamu bisa baca. Yang ini tak, yang should sama present. Yap, Dibaca, Mam, sentennya. ya. You should stay in Makassar because you want to continue your education in Unismu. Oke, perbaiki ya, Raden. Bukan continue. Continue ya. Iya, Mam. Kali perbaiki, Raden, cara bacanya ya. Untuk negatifnya, Raden, apa di situ kamu kerja? Negatifnya. Ya. Yang negatifnya, you should not go to the beach because rainy season. Artinya apa itu, Raden? Kalau Ibu boleh tahu. Nggak boleh, kamu seharusnya jangan ke beach apa, Mam? Beach, Mam. Beach, pantai. Pantai, kamu seharusnya nggak boleh ke pantai karena hujan, musim hujan. Biasanya kalau hujan turun itu ada kaitannya dengan air laut juga ya. Takutnya kalian kena ombak ya. Iya, Mam. Oke, untuk interrogatifnya, Raden. Karena Raden baru datang ini. Iya. Iya, tadi ayam saya kecelakaan, Mam, soalnya. Oh. Yang interrogatifnya. Apa interrogatifnya? So we go to school every day. Ya, should you go to school every day? Good, Raden ya. Iya, Lain kali perbaiki pronunciation-mu ya, Raden. Ya, Mam. Biar dapat Oke. HP. Saya kira nomor 2, untuk nomor 2 dan nomor 3 nanti saya periksa setelah pembelajaran usai ya. Jadi tolong ketua kelasnya Cahyo untuk kumpulkan nanti LKPD temannya ya. Siap, Ma'am. Oke, Cahyo. Good. Kita masuk ke kegiatan 3 dan 4. Kegiatan 3 dan 4 di sini kan saya katakan tadi itu kegiatan 3 membuat dialog, kegiatan 4 itu mendemonstrasikan dialognya. Ya. Sudah dikerja? Sudah, Ma'am. Ada yang sudah ya? Kelompok berapa yang sudah? Merah putih. Merah putih. Merah putih. Kelompok merah mana? Belum ya? Kelompok putih juga belum ya? Jadi kelompok yang selesai saja ya yang Ibu tunjuk. Itu menandakan kalau kelompok merah putih memang kelompok yang the best ya. Apa, Ma'am? Iya, Ibu belum cek gramatikalnya apanya, tapi Belum ya? untuk kita lihat saja dulu siapa yang selesainya ya. Gramatikalnya itu kan di belakang nanti ya setelah saya periksa. Oke. Sebelum kalian mendemonstrasikan, saya acungkan jempol ya. 2 times for your group. Red white ya. Oke, times yours. Kelompoknya Erlin, Farida, dan Darda. Times yours. Oke, Ma'am. Ini Farida, kita mulai. Siap-siap. Oke. Hai. Hai, Darda. Oh, hi, ladies. Why do you come late this morning? Yeah, why? You know, my bicycle was broken, so I could not come in time. Oh, poor of you. You should ask your parents, Darda. That's right. I think I should tell them that our teacher given me punishments for getting school late. Ya, lanjut. Erlin, your turn. Yes? Your turn. I don't know. Wait. Yep, you should tell them. Oh yeah, I should them to my teacher. your- Oh yeah. To your parents. Ya. Yeah. We'll buying a new one for you. For me. Oh yeah, for you. Oh, so you should not come late to school again.
Okay, I know. Thank you, guys. Thank you, guys. You are the best friend ever. You're welcome, Yeah, Darda. welcome, Darda. Oke, itulah tak. Clap your hand. Ya, tepuk tangannya mana? Oke, itu tadi presentasinya ya tentang kalau bisa menebak, kalian bisa menebak judulnya itu tentang apa dia? Ayo. Grup yang lain ini. Oh. Tentang apa? Ana? Apa? Tentang apa? Enggak konsen, Mem. Banyak pikiran, Mem. Kalau jam segini memang, nah itu jam-jam tidur ya. Lapar, Mem. Ada masalah, Mem. Iya, tapi bukan berarti juga hatinya tidur ya. Itu, Mem. Maaf, Mem. Oke ya, saya jelaskan kalau yang dimaksud tadi temannya itu adalah terlambat ke sekolah ya. Jadi beberapa temannya memberikan saran untuk dibelikan orang tuanya agar orang tuanya menyarankan untuk dibelikan sepeda baru supaya tidak terlambat lagi ya. Ya, good. Saya kira seperti itu. Jadi kelompok merah putih is a best group for today ya. Thank you. Nah, jadi saya harap kelompok merah putih ini bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini. Bisa? Siapa yang bisa? Perwakilan ya antara Darda, Farida, dan Erlin. Siapa yang bisa? Saya boleh, Mem? Ya boleh, Farida. Dari proses pembelajaran hari ini, yang dapat saya simpulkan itu kita belajar tentang obligation atau keharusan. Di dalamnya ada 3 tenses, maksudnya unsur kebahasaan yang digunakan. Yang pertama itu should plus present. Kata kerja yang digunakan bentuk pertama mengindikasikan bahwa dia berlangsung sekarang. Sudah. Kemudian yang grogi, Farida. Kemudian yang berikut itu should continuous, kata kerjanya ditambahkan ing yang berarti sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir itu should perfect, rumusnya should ditambah have, kata kerjanya diubah menjadi bentuk ketiga, itu mengindikasikan dia sudah terjadi. Saya rasa itu, Mem. Iya, ada tambahan Darda dan Erlin, saya kira cukup ya. Cukup. Sudah dijelaskan sama Farida. Oke, the last we move to the reflection. Ya, saya kira kesimpulan tadi sudah dibacakan oleh temannya Farida. Saya kira enough ya, cukup. Kalau tentang obligation to do something. Pertanyaan berikutnya di sini, apa yang kamu sukai dalam pembelajaran kita barusan? Apa yang menarik menurutmu atau tidak ada yang menarik? Videonya Mem Husna, bagus. Itu video 1 jam ya. Itu kreatif, Mem. Ya, saya Kreatif sekali, Mem. Waktunya 1 jam saja. Ya, di sekolah menggunakan handphone aja itu. Yang berikutnya, apa yang kalian belum pahami kira-kira? Penggunaannya aja kadang suka ketuker. Ya, itu mungkin dari rumusnya ya. Ya. Bolehlah. Jadi kalian boleh gali lebih mendalam lagi tentang materi yang ada. Jikalau kalian dapat kesulitan, boleh chat Miss. Ya, Oke, Mem. kita diskusikan di grup WA-nya, nak. Oke, sebagai penutup, kita mengakhiri pelajaran dengan bersama-sama membaca doa ya. Please Cahyo ada? Nggak ada Cahyo ya? Oke, Darda, Cahyo ada? Ada, Mem. Cahyo, bisa pimpin temannya baca doa, nak? Oke, baik. Baik, teman-teman. After study, please pray together. Begin. Okay, finish. Thank you, Nak Cahyo. Thank you very much, ma'am. Yeah, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Don't forget to keep healthy, to keep strong, and don't forget to keep smile, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Waalaikumsalam. Bu Nurul sudah selesai. Bu Nurul sebagai penutup untuk ibu-ibu ya, karena berikut